menyusul kemenangan yang sudah kita raih di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Walaupun calonnya bukan dari kader PKS, tetapi saya mengharuskan seluruh pengurus dan kader PKS di Jawa Tengah untuk bekerja all out untuk memenangkan calonnya. Satu, untuk menunjukkan kepada masyarakat Jawa Tengah bahwa kami yakin dengan calon yang kami dukung. Yang kedua, juga untuk menunjukkan bahwa kalau PKS mempunyai satu komitmen, kita setia kepada komitmen. Dan yang ketiga, saya kira ini adalah momentum bagi kader-kader organisasi dan juga struktur DPW Jawa Tengah untuk menunjukkan bahwa hasil pembinaan yang sudah mereka lakukan dalam waktu yang lama ternyata memang membuahkan hasil. Jadi pilkada selalu merupakan alat uji apakah pembinaan yang kita lakukan selama ini, mesin yang kita rawat selama ini itu bisa bekerja maksimal. Saya kira itu teman-teman. Saya tahu bahwa tantangan di Jawa Tengah ini berbeda dengan Jawa Barat dan Sumatera Utara. Tantangannya agak berbeda. Tapi pada dasarnya dengan prinsip yang sama, insya Allah kemenangan bisa kita raih, yaitu soliditas dan kerja keras. Saya kira insya Allah masyarakat Jawa Tengah akan lebih membuka diri bagi kehadiran PKS di sini. Jadi ini sekaligus merupakan uji elektabilitas bagi PKS. Apakah masyarakat Jawa Tengah menerima PKS secara mendalam atau tidak? Karena itu melalui kerja keras ini kita sekaligus memberikan dukungan penuh kepada calon gubernur yang kita dukung, dan pada waktu yang sama juga menguji tingkat soliditas kader dan juga akseptabilitas partai kami di tengah masyarakat Jawa. Kira-kira itu. Kalau pengalaman kita di Jawa Barat dan Jawa Timur, di Sumatera Utara, umumnya yang berkoalisi dengan kita di sini juga berkoalisi dengan kita di tempat yang lain. Khususnya misalnya seperti Hanura, tiga, itu juga berkoalisi dengan kita di tempat lain. Jadi pengalaman kerjasama ini relatif cukup merata itu. Cuma saya kira kalau di Jawa Barat itu mungkin partai sudah mengusung sendiri pun bisa ya, bisa. Tapi di Jateng ini kan di Jawa Barat tetap kurang, tetap kurang 3 kursi. Tapi karena kan ada 2 kursi. Jadi bekerja dalam satu tim yang heterogen. Kan konsepnya begini. Masyarakat Jawa Tengah ini kan relatif lebih homogen dibanding Jawa Barat dan Sumatera Utara ya. Tapi koalisinya sangat heterogen. Ya kan? Ada PKS, ada Gerindra, ada P3, ada Hanura, ada PKB, ya kan? Dan heterogenitas dalam dukungan ini juga sekaligus menunjukkan adanya basis dukungan yang luas dari calon yang kita yang kita usung. Dan memang secara de facto kan jumlah kursinya di DPRD provinsi kan lebih banyak dibanding calon-calon yang lain. Jadi peluang untuk menangnya saya kira sangat besar karena basis dukungannya lebih luas dan lebih merata di semua segmen masyarakat. Tapi saya kira PKS di sini memang perlu melakukan satu strategi yang yang jitu dalam pemenangan di Jawa Tengah ini, dan satu strategi yang berbeda dengan yang kita lakukan di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dan saya kira strategi ini sekaligus merupakan alasan mengapa PKS mendukung calon ini. Kita mesti mengubah politik ini dari dangerous game, permainan yang berbahaya, menjadi funny game.
menjadi permainan yang lucu, menyenangkan. Selama ini dalam pertarungan misalnya pertarungan politik yang mengemuka itu kan black campaign, ya kan? Politisasi hukum, karakter assassination gitu. Nah kita mesti meninggalkan pola-pola seperti ini. Kita mengubah permainan politik ini menjadi permainan yang lebih lucu, permainan orang dewasa yang lucu dan menyenangkan. Dan saya kira kalau kita lihat konfigurasinya, ini kan lucu pasangan ini ya, birokrat sama orang partai tapi tidak didukung oleh partai asalnya, didukung oleh partai yang lain. Kira-kira ini kalau di di dunia persepak bolaan ini kan mirip kayak transfer pemain. Iya kan? Ini kayak transfer pemain dan saya kira ini akan membuat permainan politik di Jawa Tengah ini menjadi permainan yang seru tapi tidak berbahaya. Kira-kira itu bedanya antara minuman yang punya sparkling soda, Coca-Cola dengan minuman beralkohol. Ini ada sparklingnya, ada sodanya, seru tapi tidak berbahaya. Kira-kira kan ini kayak formatnya kayak kita dulu milih ketua kelas waktu kita di SD gitu. Ada pemilihan ketua kelas, seru pertarungannya tapi nggak berbahaya. Nah kita mesti mengubah permainan politik di Jawa Tengah ini menjadi permainan yang seru, menyenangkan, atraktif tapi tidak berbahaya. Saya kira itu insya Allah strategi yang akan kita elaborasi nanti di di TPK. Jadi dalam pertemuan kemarin kan kesepakatannya sudah dibuat. Dalam pertemuan kemarin sebenarnya saya juga menyampaikan kepada calon kita itu, saya cuma ingin lihat wajahnya langsung. Ini ada orang menangnya tidak? Dan waktu kita ketemu sih rasa-rasanya kita menangkap aura ya, kita saling meraba, kita coba mudah-mudahan ini mudah-mudahan perasaan kita ini tidak salah gitu, insyaallah. Cuma kita pengen lihat itu. Jadinya apa Pak? Itu proses keputusan itu sebelumnya adalah keputusan teman-teman di Jawa Tengah ya. Kita serahkan sebelumnya kepada mereka, semua prosesnya kita serahkan karena kita menerapkan konsep otonomi dalam di PKS itu. Tapi begitu mereka memutuskan, kita bilang kita mesti ketemu dengan calonnya supaya kita lihat, kita raba-raba, kita rasa-rasa ini ada orang menangnya tidak. Rasanya sih insya Allah lagi. Tadi kan ingin permainan menarik dan tapi menyenangkan. Tapi kalau kita lihat kita rekam dari Pak Kapolri juga beberapa kali diperiksa di KPK, kemudian pernah suatu kasus dugaan penyelewengan gitu. Artinya kemungkinan besar isu-isu seperti itu juga akan muncul juga. Bisa saja muncul, tapi kita harus menghindari permainan ini. Konsep kita adalah mengubah dangerous game ini menjadi funny game, menjadi permainan yang lucu, atraktif, seru, tapi tidak berbahaya. Jadi no black campaign, no character assassination, dan no politisasi hukum, tidak ada. Kita kerja yang yang bagus, yang menarik, supaya apa? Supaya kita bisa melibatkan masyarakat dan membuat politik ini menjadi relevan bagi kehidupan masyarakat di Jawa Tengah. Kalau kita saling perang dan perangnya perang yang berbahaya, politik menjadi tidak relevan dengan masyarakat. Dan saya kira ini salah satu penjelasan mengapa muncul sikap apolitis di tengah masyarakat terhadap politik. Karena itu tadi, para elit politik telah membuat politik ini menjadi permainan berbahaya, bukan lagi permainan yang seru. Sudah disiapkan alat suratnya Pak ya? Insya Allah. Tapi